Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain makanan pertama kali dimakan oleh penduduk surga tadi, ya tentu semua makanan yang ada di dunia semua tersedia di surga, ya kan? Apa yang kita makan di dunia semua tersedia di surga. Tetapi kesamaan dan kemiripan makanan dunia dan makanan surga itu hanya sekedar di nama saja. Nama boleh sama, tetapi rasa tentu berbeda. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kesamaan surga dan dunia itu hanya di nama saja, bukan di hakikat. Di dunia ada pisang, di surga ada pisang. Di dunia ada kurma, di surga ada kurma. Di dunia ada anggur, di surga ada anggur. Dan begitu seterusnya. Itu hanya kesamaan nama saja. Tapi tentu rasa akan berbeda, karena yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yataghawwatuna wa la yamtakhidun wa la yaquluna walakin ta'amuhum dzaka jushar karashil miski yulhamuna at-tasbiha wal hamda kama tulhamuna nafasa. Para penduduk surga akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak buang air besar, tidak mengeluarkan ingus, dan mereka juga tidak buang air kecil. Bahkan makanan mereka akan menghasilkan sendawa yang sangat wangi seperti wanginya minyak misk. Mereka diberikan ilham untuk bertasbih dan bertahmid, sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bernafas. Kemudian hadis kedua, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, inna rajula min ahlil jannati la yashtahi syaraba min syarabil jannati fayaji'ul ibrik fayaqa'u fi yadihi fayashrabu thumma ya'udu ila makan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu dia berkata, sungguh salah seorang dari penduduk surga jika hendak minum dari minuman surga, sebuah teko menghampirinya dan berada tepat di tangannya, lalu dia pun minum, kemudian teko tersebut kembali ke tempatnya. Dan hadis yang ketiga, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, anna ar-rajula min ahlil jannati la yashtahi at-tayra min at-tuyuril jannah fa yaqa'u fi yadihi munfaliqan nadaja. Dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga jika menginginkan seekor burung dari burung-burung surga, maka burung itu akan berada tepat di tangannya dalam keadaan matang dan siap santap. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang masalah makanan dan minuman penduduk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka mereka akan disuguhkan makanan pertama kali dalam bentuk qit'atu kabidil hud, potongan
yang menempel pada hati ikan paus. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Thauban Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasul yang dimerdekakan. Jadi beliau bercerita, ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah?" Rasul, apa yang diberikan kepada mereka penduduk sorga dari makanan khusus ataupun hadiah makanan khusus kepada penduduk sorga? Qala, maka Rasul mengatakan, ziyadatu kabidin nuni, hati, potongan hati ikan paus. Jadi maksudnya ziyadah itu ada potongan hati yang menempel di hati yang besar, dan itu adalah makanan yang paling lezat dari makanan-makanan penduduk surga. Qala, maka Yahudi ini mengatakan, fama qidauhum ala ithriha, apa menu mereka selanjutnya? Jadi setelah mereka memakan potongan yang menempel di hati ikan paus itu, lalu selanjutnya mereka makan apa lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, yunharu lakum thawrul jannati alladhi ya'kulu min atrafiha, akan disembelihkan untuk mereka sapi sorga yang mereka makan dari ujung-ujungnya. Qala, kemudian orang Yahudi berkata lagi, fama syarabuhum alaihi, lalu apa minumannya? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, min ainin fiha tusamma salsabila, minuman mereka diambil dari mata air yang disebut dengan salsabila. Maka Yahudi mengatakan, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Jadi ketika penduduk sorga masuk pertama kali ke dalam sorga, yang disuguhkan makanan dan minuman pertama kali adalah kit'atu kabidil, potongan daging yang menempel di hati ikan paus. Itulah yang pertama kali disuguhkan. Kemudian setelah itu baru daging sapi, tetapi dari sapi-sapi sorga tentunya, bukan sapi yang ada di dunia. Baru kemudian minumannya diambil daripada salsabila. Inilah makanan dan minuman yang pertama kali disuguhkan kepada penduduk sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang bertanya, untuk apa penduduk sorga itu makan dan minum? Seandainya mereka tidak makan, tidak minum pun, mereka akan hidup. Karena di sorga itu kan tempat abadi, tidak mungkin mengalami kematian. Lalu untuk apa makanan, untuk apa minuman? Karena sepengetahuan kita di dunia, makanan dan minuman itu kan untuk bertahan hidup. Kalau ibu tidak makan 1 bulan mati, tidak minum 1 minggu mati, kan begitu. Artinya makanan dan minuman yang ada di dunia ini dalam rangka bertahan hidup. Lah, sementara di sorga itu kan tidak ada kematian. Karena ketika semua orang masuk ke dalam sorga itu, kematian itu akan dibentuk dalam bentuk aslinya berupa kambing gibas, kemudian disembelih di antara sorga dan neraka. Kemudian akan dikatakan kepada penduduk sorga, khuludun la mauta lakum, kekalah kalian dan tidak ada kematian bagi kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi menjawab,
dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun madhhabu ahli sunnati wa ammatil muslimin anna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun yatana'amuna bidzalika. Ketika Rasul menceritakan penduduk surga itu makan dan minum, itulah madhab ahli sunnah, dan itu madhab seluruh kaum muslimin, bahwa penduduk surga itu makan dan minum hanya untuk sekedar kelezatan nikmat Allah Azza. Mereka hanya menikmati kelezatan saja, bukan untuk bertahan hidup. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa makanan yang dimakan penduduk sorga, minuman yang diminum penduduk sorga itu hanya untuk lezat-lezatan saja, bukan untuk menopang hidup sebagaimana penduduk dunia. Itu adalah bagian daripada kesempurnaan nikmat yang ada di sorga. Karena walaupun mereka makan dan minum sepuas mereka, bahkan mereka diberikan kekuatan yang luar biasa untuk makan dan minum itu, tetapi mereka tidak pernah buang hajat dan tidak pernah kencing ataupun buang hajat besar, tidak. Lalu bagaimana caranya kemudian mengeluarkan makanan yang kita makan itu atau minuman yang kita minum itu? Dengan cara berkeringat atau bersendawa. Jadi cara mengeluarkannya cuma dua, sendawa atau berkeringat. Sementara keringat dan sendawanya semuanya sangat wangi, tidak ada bau di surga itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain makanan pertama kali dimakan oleh penduduk surga tadi, ya tentu semua makanan yang ada di dunia semua tersedia di surga, ya kan? Apa yang kita makan di dunia semua tersedia di surga. Tetapi kesamaan dan kemiripan makanan dunia dan makanan surga itu hanya sekedar di nama saja. Nama boleh sama, tetapi rasa tentu berbeda. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kesamaan sorga dan dunia itu hanya di nama saja, bukan di hakikat. Di dunia ada pisang, di sorga ada pisang. Di dunia ada kurma, di sorga ada kurma. Di dunia ada anggur, di sorga ada anggur. Dan begitu seterusnya. Itu hanya kesamaan nama saja, tapi tentu rasa akan berbeda, karena yang namanya sorga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa terlihat mata, terdengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya gitu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di surga seorang mukmin itu yang masuk ke dalam surga, mereka makan dan minum itu sepuas mereka dan sebebas mereka. Jadi mereka puas memakan dan bebas mau makan apa saja, puas mau minum dan bebas untuk minum apa saja. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 20-21, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Kalimat mimma yatakhayyarun, dari apa yang mereka pilih, maknanya sesuai dengan selera kita. Kalau di dunia tidak bisa kita ini makan sesuai selera, apalagi makan yang sifatnya buah-buahan yang bermusim kan.
Kadang-kadang kita ngidam ingin makan buah tertentu, tapi karena tidak musim ya tidak ada juga, hanya bayangan saja. Atau terkadang ibu betul-betul bendanya ada, namanya sama, sudah dipesan kemudian datang rasa pula tak kena. Ya. Itulah di dunia seperti itu. Tapi di sorga itu baik rasa, warna, bentuk atau apa saja itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Itu makna mimma yatakhayyar. Kemudian walahmi tairin, dan daging burung. Kalimat tair ini kan nakirah. Ada yang memahami lahmi tairin itu maksudnya dan daging-daging binatang-binatang yang terbang. Karena di sorga itu tidak ada binatang seperti di dunia yang melata, itu tidak ada. Maksudnya yang berjalan di bumi itu tidak ada, karena di sorga sudah tidak ada hubung kait kita dengan bumi, nggak ada gravitasi, itu udah nggak ada gitu. Yang itu kan di dunia saja. Nah, di sorga ya kehidupan sorga, makanya Allah istilahkan dengan lahmi tair. Tair ini kan dibahasakan dengan burung terbang. Tapi ada yang mentafsirkan lahmi tairin itu bahwa semua hewan di sorga itu semuanya terbang. Tidak ada hewan yang melata itu, semua terbang. Mau kambingnya, mau sapinya, ya semua terbang. Seperti burung. Mimma yashtahun, dan dari daging burung yang terbang, penduduk sorga itu mereka akan memakan sesuai dengan yang diinginkan. Lihat hadis Umamah ini yang kita baca di sini. Ketika penduduk sorga itu mereka rindu dan ingin memakan daging burung. Kata Nabi SAW, "Anna ar-rajula min ahlil jannah la yashtahi at-tayra min tuyuril jannah." Sesungguhnya salah seorang dari penduduk sorga itu menginginkan seekor burung dari burung-burung sorga. Apa yang terjadi? Fayaqa'u fi yadihi munfaliqan nadhaja. Tiba-tiba kemudian sudah jatuh saja dan ada di tangan kita dan sudah matang dan siap santap. Jadi tidak ada sibuk-sibuk di dapur gitu, maksudnya kayak ibu-ibu kan, sibuk ke pasar beli bumbu dapur dengan berbagai macam bumbunya yang nggak kehitung jumlahnya tuh. Belum dengan perang lu di dapur, keprak-kepruk sana sini, ya, iris sana sini. Kemudian perang dengan kompor, dengan asap, dengan apa ya. Lama tuh untuk jadi satu makanan itu. Dari mulai ke pasar sampai ke dapur sampai disantap itu sudah lelah. Tetapi di sorga nggak ada gitu-gituan gitu. Ya, jadi apa yang dikehendaki itu sudah ada dan siap santap semuanya. Itulah keindahan sorga. Begitu juga minuman. Sebagaimana dalam hadis Abi Umamah juga, inna rajulu min ahlil jannah la yashtahi syarab min syarabil jannah. Sesungguhnya salah seorang penduduk sorga itu kalau hendak minum dari minuman-minuman sorga, entah minum apa saja yang ibu inginkan, fayaji'ul ibrik fayaqa'u fi yadihi, tiba-tiba tekonya pula udah datang, kemudian tinggal dituang saja. Yang hebatnya lagi setelah dituang diminum, tekonya pula jalan sendiri, kemudian dia akan kembali ke tempatnya. Nah, ini kan sebuah keajaiban di sorga, dan ini kelezatan bagi kita di sorga itu tidak lelah untuk mengambil minuman, membuat minuman, atau mengambil makanan atau membuat makanan, karena semua sudah jahiz tersedia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zukhruf-nya ayat 71, wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladdudul ayun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam sorga itu terdapat segala apapun yang dikehendaki hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalam. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sorga luar biasa. Jadi apapun yang diinginkan kita itu ada, bukan hanya ada, sedap lagi dipandang. Bukan hanya sedap dipandang, kekal pula benda. Kita ini kadang-kadang Bu, beli makanan mahal gitu ya, kemudian tak habis, sayang kan gitu. Ibu ke warung, ke restoran,
sekali makan rupanya habis 3-4 juta gitu. Adalah karena tidak habis, ibu pengen bungkus kan, karena sudah kenyang pun sampai di rumah nggak dimakan juga, paksa masuk kulkas ya. Dengan tujuan besok lah mau dimakan. Pas besok kadang-kadang basi pula ya, nggak kekal makanannya. Harus sekarang dimasak, sekarang pula kemudian dimakan, itulah baru segar makanan di dunia. Di sorga itu tidak. Wa antum fiha khalidun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Dalam surah Al-Haqqah 24, makan, minum dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan. Ya. Allah katakan apa? Hani'an. Semua makanan, semua minuman itu semua sedap. Makanya sering saya katakan, Bu, saya pernah juga kena prank. Tengok GoFood, gambarnya cantik-cantik. Wah, enak kali, nampaknya enak. Sekali dipesan beda pula dengan gambar. Pas dimakan asin semua. Ini mau kawin lagi, mau masak, saya bilang kan. Ini kadang-kadang kita ini sudah pengen selera gitu, pas ketemu makanannya tak jadi dimakan akhirnya. Lah itu contoh bagaimana di dunia ini kadang pas kena lidah ya sedap, mungkin bisa diulangkan gitu. Kadang tak kena lidah tak sedap, tak bisa diulang lagi. Tapi Allah katakan kulu washrabu hani'an, makanlah minumlah dengan sedap kalian di situ, dengan enak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat Ar-Ra'd ayat 35 Allah juga mengatakan matsalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa seperti air-air yang mengalir dalamnya, kemudian buah-buahan yang tak berhenti, maksudnya tidak ada musimnya, sedang naungannya, demikian pula itulah tempat kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa dan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir tentu neraka. Di sini ada kalimat ukulu hadai. Buah-buahan di sorga itu yang merupakan salah satu jenis makanan penduduk sorga juga disebutkan daimun, tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya sama sekali. Mau apa saja tuh sudah ada kan di dunia ini. Kalau mau musim durian, kadang-kadang nunggu musim. Kalau tidak ada musimnya, kok ada duriannya, itu kadang-kadang ini durian kapan ini? Yang udah nggak segar lagi kan. Ini juga contoh bagaimana buah-buahan itu di sana tidak ada musim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah walaupun demikian sudah saya katakan bahwa penduduk surga mereka tidak buang hajat dan tidak tidak buang hajat kecil dan tidak buang hajat besar. Padahal kalau kita melihat hadis daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan innar rajula min ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Sesungguhnya satu orang di sorga itu akan diberikan 100 kekuatan, 100 kekuatan orang lain. Dalam masalah apa? Fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima. Baik dalam makan, baik dalam minum, baik dalam syahwat, baik dalam berhubungan suami istri. Itu kekuatan 100 laki-laki. Ibu saja yang tidak punya kekuatan 100 perempuan bisalah makan itu sampai 5 kali sehari. Gimana kalau kekuatan makannya 1 berbanding 100 orang kan itu? Berarti kan makan aja itu kerjanya tuh. Karena kekuatan makannya itu sama dengan 1 ibu sama dengan 100 ibu kan itu. Dijadikan 1 badan tuh. Kan jadikan kekuatan makannya makan aja, makan minum. Itulah kerjaan penduduk surga.
Tetapi anehnya tadi tidak buang hajat kecil, tidak buang hajat besar, hanya dikeluarkan lewat sendawa dan keringat saja. Ini kalau cerita makanan. Kalau cerita minuman, minuman di sorga juga macam-macam bentuknya. Ada yang disebut dengan mata air tasnim. Jadi mata air minuman di sorga itu dalam bentuk mata-mata air. Jadi datang ke sumber mata air, di situ minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizazuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamr yang sangat murni tapi tidak memabukkan, yang tempatnya masih ditutup alias masih disegel, penutupnya dari kasturi. Saya aja kadang-kadang Bu beli minum teh botol gitu ya, terus taruh di mobil, lupa seminggu nggak diminum. Ya, lupa itu seminggu nggak diminum, padahal segelnya belum dibuka tuh, masih kuat juga, rasanya sudah lari Bu. Mungkin karena kepanasan ya. Tapi lihat bagaimana di sorga ini, setiap kita minum itu memang penutupnya itu masih tersegel dari minyak kasturi. Dan untuk demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba, dan mereka akan minum dari campurannya dari tasnim. Apa tasnim itu? Mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti minuman tasnim ini minuman lezat sekali karena diberikan kepada orang-orang yang muqarrabun. Kemudian yang kedua, mata air salsabila, dan itu disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 17-18. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam sorga itu mereka diberikan minum segelas minuman yang dicampurnya ada jahe. Bahasa kitanya wedang jahe lah kan itu. Sorga ada wedang jahe juga, yang didatangkan dari sebuah mata air yang disebut dengan salsabila. Jadi di antara minuman di sorga itu ada khamr yang dicampur dengan jahe. Lah jahe tersebut diambil dari mata air salsabila. Itulah minuman penduduk sorga. Karena di sorga itu banyak mata air bermacam-macam. Kemudian yang ketiga diambil dari mata air al-kafur. Sebutkan dalam surah Al-Insan ayat 5-6, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka minum dari segelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Mata air di dalam sorga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi maksud air kafur di sini artinya khamr yang dicampur dengan kafur. Ya tentu kafur di dunia mungkin beda dengan kafur yang ada di sorga kan gitu. Dan itu menunjukkan bahwa penduduk sorga ini macam-macam minumannya. Bahkan kemarin kita sudah dijelaskan ada satu sungai madu semua bisa diminum, ada satu sungai susu bisa diminum, ada satu sungai khamr semua bisa diminum, ada air yang tawar pun ada juga, semua bisa diminum. Jadi minuman di sorga itu macam-macam gitu. Ini yang disebut saja dalam Quran, yang tidak disebut tentu berbagai macam lagi kan gitu. Dan ini menunjukkan keindahan dan kenikmatan sorga. Tapi ini kalau kita bicara soal makanan dan minuman penduduk sorga. Kemudian kita masuk pada sifat pakaian
penduduk sorga dan jubah-jubah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal araiki ni'mat thawab wa hasunat murtafaqah. Mereka adalah orang-orang yang bagi mereka surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelas emas, gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau. Dari sini kita tahu warna pakaian penduduk surga yang paling diminati adalah hijau. Ya. Jadi warna hijau adalah warna favorit pakaian penduduk surga. Karena di sini Allah mengatakan dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra yang halus. Ya, itu disebut khudron, itu sutra yang halus. Dan juga sutra yang tebal, itulah yang disebut sutra halus disebut sundus. Adapun sutra yang tebal disebut istabrak. Kemudian muttaqiina fiha 'alal araik, sambil bersandar di atas dipan-dipan yang sangat indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa saat manusia dibangkitkan, manusia dibangkitkan itu kan khufatan uratan ghurlan buhman, dibangkitkan tanpa berpakaian, tanpa dikhitan, tanpa bersandal, dan tanpa ada satu harta di badan. Artinya murni bangkit itu ya tidak apa-apa, enggak memiliki apa-apa dan enggak bawa apa-apa, telanjang bulat seperti itu. Maka yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim itulah pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang lainnya kan gitu. Tentu ya semua orang akan berpakaian. Tetapi yang pertama kali diberikan pakaian itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ketika kemudian manusia masuk ke dalam sorga, maka mereka akan diberikan pakaian yang luar biasa. Begitu juga penduduk neraka juga akan diberikan pakaian yang mengerikan tentunya untuk mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis, jadi satu hari disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW suatu hari mendapatkan hadiah. Rasul itu dapat hadiah berupa pakaian yang terbuat dari kain sutra, dan warnanya dalam riwayat hijau gitu ya. Kain sutra yang warna hijau dihadiahkan. Entah dari mana Rasul dapat hadiah itu. Jadi ketika para sahabat melihat pakaian itu yang tidak pernah sebelumnya mereka melihatnya, heran para sahabat itu. Indah sekali, karena nggak ada yang punya pakaian seperti itu. Jadi orang-orang yang melihatnya itu merasa takjub gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, atajabuna min hadza, apakah kalian heran dengan pakaian ini? Ya. Maka semua sahabat mengatakan, na'am, tentu ya Rasul, karena kami baru pernah melihatnya dan indah sekali pakaian itu. Apa kata Nabi SAW? Manadilu Sa'd bin Mu'adz fil jannah khairun min hadza. Kalian tidak perlu heran ya, kain lapnya Sa'ad ibn Mu'adz itu jauh lebih indah dibandingkan baju yang kalian anggap indah ini. Kain lap, bayangkan, kain lap, mindil itu kan kain lap. Kain lapnya Sa'ad bin Mu'adz di sorga itu lebih indah dibandingkan pakaian yang kubawa ini. Artinya kan indah sekali pakaian di sorga. Lapnya saja indah sekali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain ini, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, akhbirna an thiyabi ahlil jannah. Rasul, terangkan kepada kami
soal pakaian penduduk sorga. Seperti apa pakaian penduduk sorga ini? Ya, apakah dia khalqan takhluqu am nashjan tunshaju? Apakah memang langsung tercipta tinggal pakai, ataukah memang harus dijahit dulu baru dipakai? Jadi Arab Badui ini bertanya kepada Rasul tentang pakaian penduduk sorga ini. Apakah memang sudah tercipta tinggal pakai saja, ataukah nashjan tunshaju, ataukah memang harus dijahit dulu kayak kita di dunia kan, dipotong-potong, dipola-pola baru dijahit baru jadi? Apa seperti itu? Ya. Maka kemudian sahabat tertawa dengan pertanyaan si Badui, karena pertanyaan aneh gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Ya. Min jahilin yas'al aliman, dari orang jahil yang sedang bertanya kepada orang alim, tidak usah ditertawakan, kata Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aina sa'il, mana tadi yang tanya soal baju sorga, apakah tercipta begitu saja ataukah dijahit duluan? Kata para sahabat, huwadha ana ya Rasulullah, itu saya wahai Rasul yang tanya. Maka Rasul mengatakan, la, bukan seperti yang kalian pikirkan, bal tashaqqaqu anha samarul jannah salatha marrat. Bahkan pakaian sorga itu adalah sumbernya dari belahan buah-buahan yang ada di sorga. Jadi buah-buahan yang ada di sorga itulah bahan pakaian penduduk sorga. Dari buah-buahan pohon-pohon yang ada di sorga itulah pakaian itu, dari situlah itu bahan-bahannya. Atau sudah ada saja, tinggal tarik, tinggal pakai gitu. Tapi sekali lagi riwayat ini dikatakan lemah, wallahu a'lam. Ya, tetapi okelah seandainya riwayat ini lemah, tetap saja Al-Quran sudah banyak menjelaskan bagaimana keindahan pakaian di surga. Jangan lagi cerita tentang pakaiannya, aksesorisnya saja itu sudah luar biasa. Seperti Rasul ketika bicara soal sisir, apa kata Rasul? Amsyatuhumudz dzahab wal fiddah, sisirnya penduduk surganya terbuat dari emas, atau paling rendah ya perak lah kan, itu sisir. Cemana yang lainnya? Makanya wajar kalau Allah juga mengatakan dalam surah Al-Insan ketika mensifati sifat pakaian penduduk surga, alaihim thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahur. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang sangat-sangat bersih. Ya, intinya bahwa pakaian surga itu kebanyakan terbuat dari sutra, baik sutra yang tipis ataupun sutra yang tebal. Dan di antara bentuk kekekalan nikmatnya adalah hadis Nabi SAW, man yadkhulul jannah yan'am wala yab'as la tubla thiyabuhu wala tafna syababuhu. Siapapun yang masuk ke surga akan selalu hidup bahagia, tidak akan mengalami kesengsaraan, dia akan kekal selamanya, tidak akan mati, pakaiannya tidak akan usang dan hancur, dan masa mudanya tidak akan sirna. Itulah di antara bentuk kenikmatan surga. Salah satunya pakaian yang tidak usang, pakaian yang tidak hancur. Ibu kalau dulu masih TK gitu ya, masih nyimpan nggak pakaian TK ibu dulu? Anggaplah ibu masih nyimpan lah pakaian TK ibu itu. Nah sekarang ibu pakai, kira-kira bisa dipakai nggak? Nggak bisa lah, udah usang kan begitu. Boleh jadi mungkin tangannya aja yang masuk, mana bisa badannya masuk. Nah, badan udah besar gitu ya, dulu TK kecil-kecil. Jadi pakaian kita saja setiap masa itu akan berubah, baik ukurannya ataupun bentuknya atau modelnya. Tapi di sorga ini masya Allah, la tabla thiyabuhu, nggak ada bosan-bosannya pakai pakaian itu, karena tidak pernah rusak, tidak pernah usang. Makanya kemudian
Saking indahnya pakaian penduduk surga itu sampai digambarkan di dalam hadis itu, awwala zumratin yadkhulunal jannah ka'anna wujuhahum dhau'ul qamari lailatal badri. Rombongan yang pertama kali masuk surga adalah wajah-wajah mereka laksana cahaya rembulan di malam purnama. Kemudian wa zumratus tsaniyatu, dan rombongan kedua ala launi ahsan kaukabin durrin fis sama, laksana bintang yang sangat terang di langit. Likulli rajulin minhum zaujatan minal huril in, bagi setiap laki-laki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Ala kulli zaujatin sab'una hullatan. Kemudian di sini disebutkan bagi setiap laki-laki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari, setiap satu istri memakai 70 jubah. Bayangkan. Jadi ibu merangkap-rangkap tuh pakaiannya. Karena di sini Rasul mengatakan apa? Ala kulli zaujatin sab'una hullatun. Jadi setiap satu istri memakai 70 jubah. Jadi dirangkap-rangkap tuh pakaiannya dari kain sutra. Kemudian yura mukhusukihima min warailuhumihima. Kemudian sumsum betisnya dapat terlihat dari balik daging dan jubah mereka. Artinya walaupun berlapis-lapis itu masih nerawang gitu maksudnya ya. Bukan kayak pakaian di dunia. Ibu aja pakaian tertutup kayak gini, kalau sudah mati listrik kan gerah bukan? Itu baru 1 lapis. Coba 7 lapis Bu. Apa enggak di steam di sauna tuh? Ya keringatan semuanya lah kan. Tapi di sorga seperti itu. Ya, justru semakin banyak pakaian yang dirangkap itu semakin indah. Itu saja masih nerawang, sumsumnya masih kelihatan di balik dagingnya dan di balik bajunya gitu. Tidak bisa disifatkan saking indahnya. Dan jubah mereka sebagaimana minuman yang berwarna merah dapat terlihat dari gelas yang putih. Jadi kalau ada gelas yang putih, kemudian airnya warna merah, kan nampak atau isinya. Subhanallah. Jadi jubah mereka bisa terlihat tuh dari dari luar sebagaimana yang jadi ibu kan buatlah, anggaplah ibu 70 itu mungkin pakai 70 warna umpamanya kan. Mungkin mudahnya seperti itulah analoginya. Jadi setiap satu jubah itu beda warna. Kemudian ibu pakai 70-nya. Itu masih nampak nerawang ke dalam tuh. Ini lapisan ini warnanya apa, lapis ini warnanya apa. Seperti di sini Rasul contohkan seperti air yang berwarna merah di dalam gelas putih, kan nampak ke dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi berkilau-kilau lah Bu. Karena kalau pakai pakaian yang beda-beda warna, nampak semuanya dari warna pertama, lapisan kedua, ketiga, keempat sampai gitu. Berarti kan berkilau-kilau tuh jadinya. Kayak pelangi jadinya kan. Nah, itu kan luar biasa. Tapi kalau ibu di dunia pakai pakaian yang banyak warnanya, norak katanya, norak kali gitu kan. Kalau di sorga justru berbagai macam warna itu jadi sebuah keindahan. Ini juga diantara pakaian-pakaian sorga yang disebutkan di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Intinya bahwa semua pakaian yang di sorga itu sangat indah. Tetapi dari segi warna memang warna dominan ke warna hijau ya, yang ada di sorga ini. Bukan berarti warna yang lain tidak ada, ya ada. Ini warna dominan penduduk sorga. Wallahu a'lam.